Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Trastari, NPM 171000042. Saya dari kelas A, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, mata kuliah Hukum Asuransi, dosen Ibu Tuti Rastuti SH.MH. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester. Saya di sini akan menjelaskan tentang problematika pelaksanaan asuransi deposito. Sebelum ke inti materi, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Asuransi deposito telah menjadi bagian yang esensial dari setiap perusahaan. Investment banker misalnya akan merasa lebih yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua risiko proyek itu telah dilindungi oleh asuransi deposito. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan asuransi deposito yang tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan lain telah menjadi suatu institusi ekonomi yang mempunyai peranan yang tidak kecil. Sebetulnya tujuan dari semua asuransi deposito ialah menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak. Unsur ganti kerugian sebagai unsur penting dalam asuransi deposito sayangnya belum berjalan sesuai dengan tujuan pemegang polis. Asuransi deposito mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi deposito. Pemegang polis asuransi deposito mengalami kesulitan ketika akan mengajukan klaim ganti kerugian. Perusahaan asuransi deposito selaku penanggung selalu mengajukan berbagai macam alasan sebagai dasar untuk tidak membayar klaim ganti kerugian yang diajukan oleh si pemegang polis. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk berasuransi. Nah, dari pendahuluan kita akan masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada 3. Yang pertama, apakah ada kesulitan dalam melakukan pembayaran klaim ganti kerugian dalam asuransi deposito? Yang kedua, apakah dalam pembayaran klaim ganti kerugian dalam asuransi deposito menerapkan prinsip-prinsip asuransi? Yang ketiga, apakah ada regulasi dalam penyelesaian pelaksanaan asuransi deposito? Dari identifikasi masalah, kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu sulitnya pembayaran klaim ganti kerugian. Salah satu penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri. Selain itu juga karena faktor agen asuransi. Mira Amalia, Ketua Harian YLKI, mengatakan dari catatan YLKI, pengaduan itu antara lain klaim ditolak, prosedur permohonan klaim dipersulit, perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar klaim, atau perusahaan tidak jelas lagi rimbanya. Permasalahan yang turut terjadi menyebabkan sulitnya pembayaran klaim ganti kerugian adalah terjadinya perubahan terhadap polis asuransi. Apabila objek yang diasuransikan atau alamat terganggu mengalami perubahan selama masa berlakunya polis, sehingga terjadi misalnya perubahan fungsi atau okupasi, nilai atau kepemilikan, tertanggung wajib memberitahukan hal ini kepada pihak asuransi. Hal ini akan sangat membantu seandainya terjadi klaim. A. Perubahan risiko, fungsi atau okupasi klaim, yaitu pertanggungan berubah, misalnya dari rumah tinggal menjadi gudang, atau dari mobil pribadi menjadi mobil sewaan. B. Perubahan nilai, yaitu nilai objek pertanggungan telah berubah dan tertanggung ingin mendapatkan pengganti yang sesuai jika ingin terjadi klaim. C. Perubahan tempat dan pindah tangan. Maksudnya, pindah tempat yaitu jika objek pertanggungan mengalami perpindahan lokasi. Kemudian yang dimaksud dengan pindah tangan yaitu pertanggungan akan batal jika barang yang diasuransikan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan atau karena tertanggung meninggal dunia, kecuali jika penanggung setuju akan perubahan tersebut. Pembahasan yang kedua, tidak diterapkannya prinsip-prinsip asuransi. Faktor penyebab lain yang menyebabkan tidak dibayarkan klaim asuransi adalah tidak diterapkannya prinsip-prinsip asuransi. Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya, prinsip dimaksud antara lain: A. Prinsip insurable interest, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya,
mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian asuransi apabila tidak dipenuhi. Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian apabila asuransi itu diadakan tanpa adanya kepentingan dari si tertanggung terhadap objek yang diasuransikan. Dasar hukumnya dilihat dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. B. Prinsip Utmost Good Faith atau UGF menyebutkan bahwa si tertanggung harus memberitahukan semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas objek pertanggungan, baik diminta maupun tidak diminta. Sebaliknya, perusahaan asuransi pun dituntut harus menunjukkan itikat baiknya kepada si tertanggung. Dasar hukum prinsip ini dapat dilihat dalam pasal 251, 252, 276, 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sangat sering terjadi kesalahpahaman atas penerapan prinsip ini dalam bisnis asuransi. UGF seolah-olah hanya menjadi kewajiban si tertanggung, di mana si penanggung tidak perlu menunjukkan itikat baik pada si penanggung. C. Prinsip indemnity atau prinsip keseimbangan yang mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari si penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sesungguh-sungguhnya diderita oleh si tertanggung. Prinsip ini tidak dimuat secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi terkandung dalam beberapa pasal seperti 246, 250, 252, 253, 254, 271, 277, 278, 280, 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. C. Prinsip proximate case yang diartikan sebagai sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian. Peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terdekat pada kerugian itu. Prinsip proximate case itu merupakan sebagian dari prinsip sebab akibat yang menentukan bahwa timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebabkan oleh polis. E. Prinsip kontribusi yang muncul dalam asuransi berganda atau double insurance, yaitu bila polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung memberikan kontribusi menurut imbangan jumlah yang sudah mereka tandatangani dalam polis asuransi, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung. Prinsip subrogasi didasarkan pada sifat perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian penggantian kerugian yang didasarkan asas indemnity. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang mencegah adanya penyelewengan dan menentukan di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu. Dan selanjutnya dalam anak kalimat ditentukan bahwa tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu minimnya peran regulator menghadapi permasalahan di bidang asuransi. Regulator memiliki peranan penting. Regulator belum cukup transparan untuk misalnya mengumumkan kepada masyarakat agar tidak membeli asuransi dari perusahaan X atau mengumumkan perusahaan X tidak boleh beroperasi lagi. Mestinya ada tindak lanjut setelah pencabutan izin apa yang mesti dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasan memang diberi kesempatan untuk memperbaiki kondisi perusahaannya, bahkan regulator pun mencoba membantu menjembatani persoalan masing-masing perusahaan. Misalnya memang tidak mudah mencari investor bagi perusahaan yang kondisinya sedang sekarat. Untuk itu keberadaan biro mediasi dihadapkan bisa menjembatani persoalan antara nasabah dan perusahaan. Dari 3 pembahasan yang sudah saya sampaikan, kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa secara kedudukan yuridis,
Kedudukan hukum pemegang polis asuransi deposito adalah orang yang merupakan tertanggung yang berhak menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Perjanjian dalam polis asuransi deposito yang harus didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak atau freedom of contract yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal mana yang dalam prinsip ini tidak hanya memberikan kebebasan bagi para pihak yang berkontrak untuk mengajukan klausul perikatan yang disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para pihak tersebut untuk menyepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bila mana atas permasalahan yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut. Adapun penyelesaian mengapa polis tidak dapat dibayar oleh perusahaan asuransi deposito adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi deposito. Sekian penjelasan dari saya tentang problematika pelaksanaan asuransi deposito. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.